Di video ini akan membahas lanjutan dari Miko dan Amora part 152. Tidak perlu menunjukkan bukti Kanaya, biar aku yang menjelaskan semuanya, ujar Raffi yang memang sudah siap menjelaskan semuanya dan menerima konsekuensinya. Kenapa kamu takut? Kamu takut kalau sampai Tante Sophie, Om Sean dan semua yang ada di sini tahu siapa wanita kampung ini sebenarnya? Tanya Kanaya dengan tatapan sinisnya. Cukup Kanaya, jangan pernah lagi kamu bilang Ayu wanita kampung. Bentak Raffi yang tidak terima. Hah, memang nyatanya dia wanita kampung yang sok suci dan sok polos kan? Tapi faktanya dia menusuk dari belakang. Wanita seperti ini sudah sering kutemui Raffi. Dia akan melakukan segala cara agar bisa menikah dengan pria kaya dan merubah garis hidupnya. Ledek Kanaya yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Ayu masih menahan diri, karena dia sadar dia siapa. Dia tidak mau sampai terpancing emosi dan membuat semuanya makin runyam. Walaupun sebenarnya dia merasa sakit saat Kanaya menghinanya. Cukup Kanaya, punya hak apa kamu menghina Ayu seperti itu? Jangan kamu pikir karena kamu calon menantu saya kamu bisa seenaknya menghina Ayu ya. Kini Sophie yang tidak terima Ayu dihina pun angkat bicara. Hahaha Kanaya tidak menghina Tan, memang itulah fakta yang sebenarnya. Tante tahu siapa wanita yang membuat Raffi berpaling dari Kanaya, yang membuat Raffi memutuskan Kanaya dan mengakhiri pertunangan ini. Dia adalah wanita yang di sebelah Tante Ayu si asisten polos Tante. Papar Kanaya sambil menunjuk Ayu tak lupa tatapan sinisnya. Ibu mohon tolong jelaskan bahwa semua tuduhan Kanaya itu tidak benar, tidak ada apa-apa kan di antara kamu dan Raffi. Pinta Sophie sambil menatap Ayu. Bu, maafin Ayu. Ayu menunduk. Nih, Tante baca sendiri riwayat chat mereka kalau memang Tante tidak percaya bahwa wanita ini sebenarnya munafik. Kanaya menyerahkan ponselnya yang sudah berisi riwayat chat Raffi dan Ayu kepada Sophie. Sophie pun membaca isi chat itu, para tamu mulai ribut, sementara Ayu Hani bisa menunduk dia juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kamu membajak ponselku Kanaya? Tanya Raffi yang tidak percaya Kanaya bisa mendapatkan riwayat chat mereka. Iya. Karena aku yakin kalian pasti ada main di belakangku, dan nyatanya benarkan. Aku tidak menyangka hanya demi wanita kampung ini kamu rela mempermalukan keluarga kamu Raffi. Ledek Kanaya lagi. Kenapa kamu diam? Malu kalau aib kamu ketahuan Sadar diri dong kamu siapa, udah tahu Raffi sudah punya pacar dan sudah mau tunangan masih saja diembat dasar murahan. Kanaya mendekati Ayu. Tutup mulut kamu Kanaya, akulah yang mencintai Ayu dan bahkan Ayu selalu menolak dan menyuruhku untuk tetap bersamamu. Bentak Raffi. Lihat kan, mata sama hati kamu benar-benar sudah tertutup oleh perempuan ini. Dulu sebegitunya kamu mencintai aku tapi semenjak kehadiran wanita ini kamu berubah. Kanaya mulai dramatis. Saya benar-benar kecewa sama kamu Raffi, Mbak Sophie dan Mas Sean. Kalian benar-benar telah mempermalukan keluarga kami. Ucap Mesya yang memang sudah merasa sangat malu. Sophie yang masih membaca kata demi kata chat itu masih belum menggubris ucapan orang-orang di sana. Sudah harap tenang dulu, malu kita berantam di sini banyak orang. Intinya sekarang di kamu Raffi apa benar kamu membatalkan pertunangan ini karena Ayu? Tanya Sean menenangkan suasana. Kenapa kamu diam? Benarkan karena perempuan ini kamu membatalkan pertunangan ini? Jawab jangan diam aja dong. Desak Kanaya yang melihat Raffi diam. Kanaya cukup, jangan kau uji kesabaranku dan jangan sampai aku lepas kendali dan membongkar semuanya. Maka selamanya aibmu akan diketahui orang-orang. Kesabaran Raffi hampir habis tapi dia masih memperingati Kanaya tentang masa lalu Kanaya. Tiba-tiba Kanaya terdiam, dia hampir saja melupakan siapa dia sebenarnya.
Dan benar saja kalau sampai Raffi membuka aibnya maka tidak hanya keluarganya yang malu, mungkin selamanya dia akan dicap sebagai wanita sampah oleh orang-orang. Kanaya langsung terdiam, dia tidak sanggup berkata-kata lagi. Hanya air mata yang menetes dari kedua pelupuk matanya. Bukan karena Ayu Pak, Raffi memang sangat mencintai Ayu, tapi Raffi membatalkan pertunangan ini karena memang Raffi merasa ini bukan mainan dan Raffi belum siap untuk bertunangan dengan Kanaya, karena sepertinya bukan Kanaya wanita yang akan Raffi bawa ke masa depan. Jelas Raffi. Raffi, Mama benar-benar kecewa sama kamu, ucap Sophie setelah dia menarik nafas dalam dan menyerahkan ponsel Kanaya. Dan kamu Yu, Ibu juga sangat kecewa sama kamu, bisa-bisanya kamu melakukan ini dan Raffi di belakang Kari. Padahal kami sudah menganggapmu sebagai putri kami, ucap Sophie sambil menatap Ayu. Maafin Ayu Bu, Ayu tahu Ayu salah, ucap Ayu sambil menunduk dan menangis. Sungguh Ayu tidak pernah berharap semua akan seperti ini. Walaupun dia mencintai Raffi, dia tidak pernah mengharapkan pertunangan Raffi dan Kanaya batal seperti ini. Teruntuk Kanaya, Mbak Mesya dan Mas, kami sekeluarga benar-benar minta maaf sebesar-besarnya karena ulah putra kami. Sungguh ini di luar kendali kami. Tapi menurut saya hal ini masih jauh lebih baik ketimbang mereka menikah dan ada perselingkuhan di dalamnya, ucap Sophie memohon maaf kepada orang tua Kanaya. Tidak bisa begini dong Mbak Sophie, ini namanya Raffi sudah mencoreng nama baik keluarga kami, ucap Mesya yang tidak terima. Ma, sudahlah, ucap Kanaya sambil menahan tangan mamanya. Lalu apa yang bisa kami lakukan untuk menebus kesalahan putra kami Mbak? Sungguh kami tidak pernah terpikir hal ini akan terjadi, jelas Sophie lagi. Mental anak saya sudah kalian rusak, nama baik keluarga kami juga sudah tercoreng. Siapa-siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini semua? Mesya semakin menjadi-jadi. Mas sudahlah, Kanaya sudah ikhlas kok, benar kata Tante Sophie, kalaupun nanti pertunangan ini tetap dilanjutkan maka yang ada bukan kebahagiaan malah sakit hati dan masalah baru, ucap Kanaya agar mamanya tidak memperpanjang masalah itu. Tentu saja semua orang di sana terkejut. Beberapa menit yang lalu Kanaya ngegas, tiba-tiba menjadi loyo dan ketakutan. Mereka juga sempat dengar tentang aib Kanaya yang terucap dari mulut Raffi. Tentu hal itu menimbulkan berbagai persepsi di otak mereka. Raffi menatap Kanaya, seakan bilang kalau kartu asmu ada di tanganku. Kanaya, Mesya menatap Kanaya dan meminta penjelasan tentang apa yang sedang Kanaya sembunyikan dari kedua orang tuanya. Akhirnya Mesya juga memilih meredakan emosinya, karena dia takut kalau sampai dia melanjutkan perdebatan maka akan merugikan dirinya dan keluarganya karena dia tidak tahu rahasia apa yang dipegang oleh Raffi tentang Kanaya. Sialan, menyesal aku dulu pernah cerita kepada Raffi. Kini semuanya jadi berantakan. Batin Kanaya yang menahan tangisnya. Setelah proses yang panjang dan saling memaafkan, akhirnya keluarga Wijaya pun pulang ke rumah. Kanaya, sini kamu. Mesya menarik Kanaya dan membawanya ke kamar Kanaya. Maafin Kanaya, ucap Kanaya. Apa yang kamu sembunyikan dari Mama dan semuanya? Desak Mesya kepada putrinya itu. Jawab Kanaya, jawab. Mesya semakin marah ketika Kanaya hanya menunduk dan menangis. Kanaya sudah tidak suci lagi Ma, puas. Jawab Kanaya yang sudah muak dengan semuanya. Plak, satu tamparan mendarat di pipi Kanaya. Dasar wanita murahan, kami susah payah membesarkanku dan kamu dengan gampangnya menghancurkan masa depan kamu. Kini kemarahan Mesya sudah di ubun-ubun. Maafin Kanaya Ma, isak tangis Kanaya semakin menjadi-jadi. Siapa laki-laki kurang ajar itu, dan kenapa Raffi bisa tahu, apa Raffi juga sudah pernah melakukannya kepadamu? Kini Mesya tidak bisa menahan diri lagi. Tidak Ma, Raffi belum pernah ngapa-ngapain Kanaya.
Dan bodohnya Kanaya dulu. Kanaya jujur sama Raffi soal masa lalu Kanaya. Jawab Kanaya. Bodoh, percuma kami sekolahin kamu jauh-jauh ke luar negeri. Menyimpan aib sendiri saja kamu tidak bisa. Sekarang lihat akibat ulah kamu, keluarga kita jadi menanggung malu. Pantas saja Raffi tidak mau sama perempuan sampah seperti kamu. Kini Mesya sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Cukup ma cukup, kalau memang Mama tidak bisa menghibur Kanaya, setidaknya jangan hancurkan hati Kanaya. Mama pikir Kanaya mau seperti ini, hah? Menurut Mama siapa yang lebih sakit di sini? Kanaya ma Kanaya. Mama yang seharusnya jadi tempat Kanaya berkeluh kesah tapi kini juga ikut menghancurkan hati dan mental Kanaya. Kini Kanaya sudah benar-benar rapuh. Di mana Mama saat Kanaya terpuruk? Mama belanja main sama teman-teman Mama. Mama hanya bisa menuntut tanpa memikirkan apa pernah Mama jadi Mama untuk Kanaya. Mama juga perlu introspeksi diri. Kanaya capek sekarang. Kanaya minta Mama keluar dari kamar Kanaya. Usir Kanaya. Kanaya, kamu memang anak tidak tahu diri ya. Cukup, sekarang Mama keluar. Kanaya bilang keluar. Kini Kanaya membentak Mesya. Kanaya, Mama yang keluar atau Kanaya yang keluar? Hah? Kini Kanaya berdiri dari duduknya. Kamu benar-benar sudah kelewatan Kanaya. Mesya pun keluar dari kamar Kanaya. Kanaya pun menutup pintu kamarnya dan menguncinya. Arg, Kanaya hanya bisa menghancurkan semua barang-barang yang ada di dalam kamarnya. Jika mungkin pernah merasa pada titik terendah di hidup, maka ini adalah titik terendah di hidup Kanaya. Dia merasa hati, hidup dan perasaannya benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Dia merasa kini sendirian, tidak berguna, dibenci semua orang dan tidak pantas hidup di dunia ini. Kanaya hanya bisa meratapi semuanya, ingin memperbaiki pun dia tidak tahu harus memperbaikinya mulai dari mana.